tahun ini laku lagi. Karena yang harus di sini tidak bisa. Romo yang harus mengisi tidak bisa. Ya sudah, Romo saja sebagai ban serep. Siap. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini temanya menarik. Kuserahkan bebanku dalam kuasamu. Ini temanya. Apakah ada umat Tuhan yang di sini hidupnya tidak berbeban? Enggak ada, karena Anda datang ke tempat ini. Jadi saudaraku, waktu saya merenungkan ini, saya tersenyum. Kuserahkan bebanku dalam kuasamu. Tuhan mungkin di surga akan berkata, lah kok penak. Kowe sing gawe, aku sing tanggung jawab. Jadi kita yang buat masalah, kita yang buat problem, kita yang membuat penderitaan, Tuhan yang harus membereskan. Kurang ajar. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat penderitaan, beban, atau dalam bahasa Kristiani, salib, mengapa menjadi berat dalam hidup? Salah satunya karena kita ingin cepat-cepat penderitaan itu berlalu dari hidup kita. Kalau kebahagiaan, kalau senang, kalau sukacita, jangan cepat-cepat. Kita menikmati. Maka kalau rasa senang, kenapa ya kok begitu saja berlalu? Tapi kalau penderitaan, kok rampung-rampung? Karena kita tidak bisa menikmati. Kita ingin cepat-cepat pergi. Seperti dalam kursi panas. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Nabi Ayub. Dan kitab Ayub itu kurang lebih ditulis 1000 tahun sebelum Masehi. Begitu lama sekali. Dan kisah Ayub di dalam gereja Katolik diakui sebagai kisah yang nyata. Bagaimana kisah seorang yang baik tapi menderita. Ini dalam Ayub itu bicara seperti itu. Orang baik lah kok menderita. Kalau orang jahat, orang nyebelin, menderita, rasa nodil. Kita selalu berdoa, Tuhan semoga dia kesandung. Kalau kesandung, saya ketawa, saya senang. Apalagi orang itu pernah menyakiti saya, pernah mengecewakan saya, biar Tuhan membalas. Itu menjadi kepuasan bagi kita kalau kita melihat orang-orang yang mencelakakan kita menderita. Nah, dalam kisah Ayub ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Pertama, Ayub diperkenalkan lewat 2 bab. Bab 1 dan bab 2 penderitaan dia. Dan yang saya tulis adalah kesimpulan akhir dari setiap bab. Bab 1 dan bab 2. Jadi di bab 1 itu diperlihatkan Ayub taat kepada Tuhan. Pada saat anak-anaknya berkumpul, setelah anak-anak berkumpul, Ayub selalu memberi persembahan kepada Tuhan. Sebagai apa? Perdamaian. Jangan sampai anak-anakku ini berdosa, Tuhan. Maka aku mempersembahkan persembahan sebagai perdamaian. Lalu Tuhan mengatakan kepada si setan, iblis. Dia kumpulkan anak-anak Tuhan. Ada orang bertanya, siapa anak-anak Tuhan ini yang dimaksud? Malaikat. Dan rupanya di antara yang dikumpulkan ada iblis datang. Waktu Tuhan berkata, kamu tidak lihat Ayub orang yang begitu setia? Dan iblis berkata, iya, dia setia karena kau memberkati. Coba ambil berkat itu. Pasti dia mengutuk engkau. Dan di bab 1 diperlihatkan harta Ayub habis. Pertama, lembu dan keledai habis. Kedua, kambing dan domba habis. Ketiga, apa yang terjadi? Unta-untanya pun habis. Lebih mengenaskan bukan hanya harta materi, tetapi juga keturunan Ayub mati semua. Anak laki dan perempuannya mati. Dan waktu melihat penderitaan seperti itu, apa yang Ayub lakukan? Sini,
bab 1 ayat 20. Berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, dan sujud menyembah. Dan Ayub berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di garis bawah ini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bagus. Di saat harta yang dia miliki, yang diberi oleh Tuhan, hilang, musnah, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Setan tidak puas. Setan selalu ingin membuat apa? Manusia jatuh kekuasaannya dia. Ayub harus sampai ngutuk dan nyalahin Tuhan. Maka berdebat lagi di bab 2 ayat awal-awal, berdebat lagi antara iblis, setan, dan Tuhan. Ya iya, Ayub tidak nyalahin engkau. Kenapa? Karena engkau menyentuh yang dia miliki. Coba sentuh dia, habisi dia. Dia akan mengutuk engkau. Dan Tuhan berkata, silakan. Dan Ayub kena penyakit barah. Barah itu adalah apa? Bengkak bernanah. Sampai bau, sampai hancur. Dan Ayub hanya bisa apa? Menggaruk-garuk dengan cermin, dengan pecahan kaca. Dan di ayat bab 2 ayat 11 ini penutupannya. Muncullah 3 sahabat Ayub karena mendengar Ayub begitu menderita. Ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Maka datanglah mereka, Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Mereka sepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi karena hancur tubuh Ayub oleh penyakit barah. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Jadi mereka senasib dengan Ayub. Mau compassion, seperasaan. Lalu mereka duduk bersama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi kalau bab 1 tadi ditutup dengan kata-kata apa? Kata-kata Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Bab 2 ditutup dengan kata-kata apa? Sangat berat penderitaannya. Dan setelah ini terjadi perdebatan antara siapa? 3 sahabat Ayub dan Ayub. Perdebatan tentang apa? Bercerita, berdiskusi tentang penderitaan. Ayub bergumul. Dan Ayub tidak ingin cepat-cepat bahwa penderitaan itu awalnya, tidak ingin cepat-cepat segera keluar dari penderitaan. Ayub mau mengerti kenapa semua ini terjadi. Saya orang yang baik, benar, tapi kok saya harus kehilangan segala-galanya, bahkan saya harus kena penyakit. What's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Lalu 3 sahabatnya ngomong gampang. Ayub, kamu ini berdosa. Ingat. Maka karena berdosa, bersalah, kamu menderita. Ini adalah premis. Ini adalah pernyataan dalam perjanjian lama. Betul. Jadi semua penderitaan terjadi karena apa? Karena dosa manusia. Titik. Maka kalau manusia diberkati, kenapa? Karena manusia ini baik. Karena manusia ini berkenan pada Tuhan. Maka berkat Tuhan itu gampang melihatnya zaman dahulu. Kalau hidupmu sejahtera, baik-baik, istrimu baik, suamimu baik, keluargamu baik, usahamu maju, you are really blessed people.
Tapi kalau kamu punya penyakit, kanker, suami kamu serong, anak-anak kamu gak jelas, perkawinan kamu hancur, kamu berdosa. Titik, kamu berdosa. Dan ini yang harus apa? Yang harus diakui oleh Ayub. Ayub, lu bersalah. Akhirnya apa yang terjadi? Ayub mengakui, saya bersalah. Tetapi Ayub masih membela diri. Saya salah, tapi saya tuh salahnya sedikit, tapi kok bebannya berat banget. Saya tuh nggak salah-salah amat, tetapi kok harus menanggung penderitaan seberat ini. Kenapa? Bapak Ibu, inilah pergumulan kita. Sama. Kalau kita menderita, kita selalu bertanya, kenapa saya menderita? Apa salah saya? Saya ke gereja Tuhan, kolekte pun nggak cuma 10.000 Tuhan, 50.000, kadang-kadang 100.000 Tuhan. Saya rajin pertemuan lingkungan Tuhan. Itu tangga saya ya Tuhan, dia kolektenya cuma goceng. Pertemuan lingkungan jarang. Suaminya selalu melirik istri orang lain. Istrinya ya Tuhan cerewet, tapi usaha dia kok diberkati, selalu maju. Dagang dia kok selalu laku, saya kok tidak. Lihat, kita selalu berpikir what's wrong with me? Jadi kalau ada dalam kehidupan ada sesuatu yang tidak beres, selalu kita tanya, apa sih salahnya? Apa kurangnya Tuhan? Apa kurangnya? Apakah saya kurang persembahan? Awang gereja dimanapun saya beri persembahan kok. Apa saya kurang baik? Wong saya ini taat kok. Apa saya kurang berdoa? Setiap hari rosario kok. Jadi kita selalu berpikir bahwa seluruh kebaikan-kebaikan kita adalah cara kita untuk apa? Untuk apa? Nyogok Tuhan. Lu udah gua sogok, lu jangan macem-macem sama gue. Ya, cara nyogok Tuhan. Please Tuhan, saya sudah ngasih macam-macam. Tolong ya, jangan buat saya menderita. Saya kan udah baik, kamu juga harus baik. Itu dia. Kita punya pola pikir seperti itu. Suatu saat saya pun walaupun imam pernah berpikir dan punya pola doa seperti itu. Kan saya ini di Bandung satu angkatan dengan uskup Bandung. Dan uskup ini pintar. Sejak dulu SD, saya satu kelas. SMP masih pintar. SMA makin pintar. Kuliah dahsyat. Jadi pastor lebih dahsyat lagi. Saya punya pengalaman buruk dengan beliau. Luka batin. Waktu frater, uskup Bandung itu kan lebih kecil dari saya. Cuma dia imut-imut. Saya amit-amit. Jadi kalau ketemu OMK, selalu dia yang lebih populer. Ayo Pastor Anton dulu. Waktu frater, Frater Anton. Panggilannya Anton. Frater Anton. Semua memuja-muja Frater Anton. Eko tidak. Lalu suatu saat kami harus beri retret, saudara-saudara, di Lembang. Kami kan di Bandung. Lembang, Bandung itu kurang lebih ditempuh naik motor 50 menit. Kalau pelan. Waktu itu kita terlambat. Lalu Anton berkata, kok cepat. Sudah lebih terlambat, naik motor. Terus saya mengatakan, siapa nyupir? Kamu yang gede. Lalu saya nyupir. Memang Anton ini walaupun saya nyupir, dia yang ngatur, kurang ajar ya. Jadi dia di belakang terus cabut kenceng. Kalau saya kurang kenceng sikat.
Dia yang lihat lampu merah, hijau, terus, tancap gaspol, terus. Suatu saat dekat rumah sakit, itu jalannya nyimpang begini. Yang lurus boleh lanjut, yang ke kiri ikut lampu. Lalu dia udah teriak, terus, sikat, saya hantam. Blow-on-nya saya percaya aja sama dia. Jadi memang dari dulu saya bodoh gitu. Diperalat oleh orang pintar ini. Dan tolol saya mau percaya sama dia. Lalu setelah ngegas kenceng, tiba-tiba di samping ini ada angkot yang berhenti. Memang harus berhenti karena dia mau ke kanan. Lah, kok tiba-tiba ada orang yang turun? Yang turun ini nggak lihat kiri kanan, langsung nyeruntul. Lah saya sedang kenceng, lalu angkot nabrak, awas kok nabrak. Saya berusaha ke kiri, tetapi tidak bisa menghindar karena kiri udah ada apa namanya tumbulan gitu. Saya tegas, langsung kena stang, jatuh. Saya lihat kok kena. Turun, berhenti. Saya taat begitu sama dia. Turun, ayo. Terus kebetulan kan tidak jauh dari rumah sakit. Di situ rumah sakit negeri Ranca Badan. Kita bawa ke rumah sakit. Yuk, semua orang itu, Bapak ini, Kak Mas ini kok ngebet. Maaf. Ayo kita berusaha berani rumah sakit. Lalu Anton ini pintar. Oh, saya kan Cina. Kamu kan Jawa. Kamu kan hitam. Terus saya maksud lu? Kan harus ngasih retret ya. Ini terlambat. Kamu di sini. Kalau saya di sini nanti diperes. Cina mah diperes. Oh enggak. Nanti setelah retret gue datang ke lu, nemenin lu. Oke. Saya pergi ya kok. Ya. Saya beri retret ya. Kamu nggak apa-apa. Kan Jawa. Berani. Dia pergi saudara-saudara. Dan betul. Itu kakaknya itu preman, tatonya banyak. Saya itu sudah rosario salah. Takut. Saudara, mana yang nabrak? Saya. Bukan Cina ya? Bukan. Lalu datang juga pacarnya 1 bulan lagi tuh mau menikah. Lalu saya sudah sedih. Lalu saya cepat-cepat berdoa, Tuhan, selamatkan dia. Karena perempuannya jelek. Kalau cantik, mati, saya gantiin, gak apa-apa. Gitu. Tapi ini jelek. Gitu. Tuhan selamatkan dia, selamatkan dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Anton tak pernah datang. Saya berdoa sungguh. Tuhan, tolong saya sendirian semalaman itu di MRI, di CT scan, semuanya sampai ngomong, iya, siapa yang membiayai? Saya. Terus mereka kaget, emang kamu kaya? Enggak. Saya Jawa, miskin. Lalu kamu membiayai? Saya di biara yang membiayai kamu. Lalu ditanya, kamu calon pastor? Iya, betul. Lalu kamu membiayai. Saya berdoa terus salam Maria. Ingat sampai 5 kali salam Maria. Full. Dan dokter itu berkata harus banyak obat yang masuk dan obatnya mahal. Dokternya baik. Jadi pada saat itu apa yang terjadi? Saya lihat Tuhan tolong. Saya tidak mau kalau ada apa-apa dengan orang itu. Saya tidak mau. Saya ingin orang itu sembuh, tolong Tuhan, sembuhkan. Saya ingin jadi pastor, Pagi-paginya, dia sudah dimasuk di ruang rawat. Saya ngomong, saya pulang dulu ya, saya mau mandi. Nanti saya kembali lagi. Ya Mas, saya pulang. Anton datang. Gimana kok, udah beres ya? Kurang ajar loh. Saya yakin kok kamu mah disertai Tuhan. Kampret lu, kata saya. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat apa yang mau diperlihatkan melalui penderitaan. Ini yang dikatakan oleh Elihu. Elihu adalah sahabat paling muda. Bukan 3 sahabat itu. Elihu berkata apa?
penderitaan adalah jalan Tuhan untuk memurnikan dan menyucikan manusia. Jadi lihat di sini bahwa penderitaan pertama tidak pernah bisa kita mengerti, tidak pernah. Karena penderitaan itu bisa terjadi begitu saja. Ada seorang pastor yang rajin sekali olahraga,